Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita masuk perdana pembahasan akidah yang kita ambil dari kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Lamiyah ini berisi kurang lebih 16 bait syair. Bait syair itu perpaduannya kanan kiri. Ya, ini sebagai sodar itu awal, kemudian belakangnya ajesnya terakhir. Jadi kalau di pantun mah misalkan bla 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 bla, nanti ada lanjutannya. Ya, ini bait syair kurang lebih isinya berapa? 16. Dan ujungnya semuanya diakhiri oleh huruf lam. Makanya disebut lamiyah. Kalau misalkan belakangnya huruf ta, ta'iyah. Ya, kalau belakangnya ro'iyah. Apa lagi? Kalau mim, berapa? Mimiyah. Dan bait syair itu memiliki pola, memiliki rumus. Tinggal ikuti saja rumusnya, ya sudah disediakan. Jadi tinggal ikuti saja. Jadi polanya harokat sukun, misalkan harokat sukun. Jadi dia harus menghadirkan satu kata atau kalimat sesuai pola. Kalau polanya harokat sukun, hadirkan itu. Susah ya. Jadi memang begitu bait syair. Jadi sudah ada polanya, nggak boleh dia keluar dari pola. Jadi ada polanya, tinggal dia ikuti saja. Mafhum? Dan setiap bait syair akan dinamai sesuai dengan ujungnya. Kayak tadi lamiyah, haiyah. Insyaallah taala setelah ini selesai kita ambil yang haiyah. Berarti belakangnya ha semuanya. Dan kitab ini berisi tentang akidah, maka pahami isi kandungan dari pembahasan akidah itu adalah rukun iman yang 6. Jadi dia akan membahas seputar masalah iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikatnya, pada kitab, para rasul, kemudian yaumul akhir dan takdir. Ini kalau bicara taklim apa? Akidah. Maka yang dibahas 6 poin ini. Tauhid masuk dalam akidah, tapi dia lebih khusus dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah di situ ilmu apa? Tauhid. Ya, jadi tauhid itu bagian dari apa? Akidah. Tapi akidah belum tentu atau isinya selalu tauhid, enggak. Tapi kalau yang namanya tauhid pasti masuk ranah apa? Akidah. Tapi kalau akidah berarti selalu tauhid, belum tentu. Karena dia lebih luas, bisa mencakup yaumul qiyamah, bisa mencakup takdir, ya, dan yang lainnya dari rukun iman yang apa? Yang 6. Makanya sekali lagi Lamiyah ini berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah secara global dalam 16 bait syair. Kami ada berapa hiro bait syairnya? Iya, 16. Berisi tentang apa? Akidah. Ya, yang dibahas nanti ada tentang yaumul qiyamah, ya, ada takdir, iman kepada kitab, misalkan Al-Qur'an, itu yang akan dibahas secara sederhana. Karena beliau ditanya dengan menggunakan bait syair, jawabnya jadi pakai apa? Bait syair. Ya, kita baca saja bait syair pertama. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu.
Wahai orang yang bertanya kepadaku. Ya disebut huruf nida, dan pasti setelah ya adalah isim. Ini faedah juga tambahan. Ya, kalau ada ya pasti di depannya adalah apa? Isim. Wahai orang yang bertanya kepadaku, dari kata sailun diidhofahkan kepada domir anak. Jadi bacanya saili, orang yang bertanya kepadaku. Kalau kitabun, kitabi. Kalau baitun, baiti. Jannatun, jannati. Sebenarnya di lingkungan kita juga sudah banyak bahasa Arab. Ya, ditulis di rumahnya, baiti, jannati. Apa namanya? Rumahku, surgaku. Masya Allah, slogannya bagus ya. Katanya perang dulu ya, berarti nggak sesuai dengan konsep apa? Baiti, jannati. Tapi sudah ada di sekitaran kita itu menggunakan bahasa Arab. Jadi sa ini asalnya dari kata sail, nempel sama domir ana. Jadi dibacanya apa? Saili. Wahai orang yang bertanya kepadaku, an tentang huruf jar, madhabi tentang madhabku dan akidahku. Madhab itu sesuatu yang seorang berpegang dengannya. Ibaratnya dia ini sebagai panduannya. Kalau misalkan fikihnya apa madhabnya? Oh, Hanabilah. Berarti panduan yang dipakai dari bab per bab itu mengikuti pakemnya siapa? Hanabilah. Ini madhab lu apa dalam fikih? Syafi'iyah. Berarti dia merujuk mengikuti pakem yang ada pada apa? Madhabnya Syafi'iyah. Dari bab ini pembahasannya. Bukan berarti dia nanti harus taklid, tidak. Yang penting dia ikuti pola yang sudah dibuat di Syafi'iyah. Dia ikuti pola yang sudah diikuti oleh Hanabilah dan seterusnya. Dan mazhab ini lebih umum. Bisa tentang fikih, bisa tentang akidah, bisa tentang apa lagi? Bahasa misalkan. Dalam bahasa Arab juga ada. Mazhabnya apa? Kufah atau Basrah. Ya, belajar apa? Nahu. Lu Sibawai atau Kisai atau Farra, ya, macam-macam punya mazhab masing-masing. Ya. Dan mazhab ini lebih umum. Kemudian dikerucutkan yang dimaukan mazhab di sini bukan dalam masalah fikih atau yang lainnya, tapi yang dimaukan adalah mazhab tentang akidah. Makanya beliau kesankan lagi atau beliau pertegas wa aqidati. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang mazhabku dan akidahku. Ya, di sini bukan tentang mazhab fikih, tapi lebih mengkerucut tentang masalah akidah. Jadi akidahmu itu apa di dalam beragama? Makanya akidah itu dari kata i'taqada, masdarnya. I'taqada itu dari kata aqada, akdun. Akdun itu mengikat. Jadi dia mengikat atau hatinya mengikatnya menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah barometer dia. Bisa hak, bisa juga batil. Itu akidah. Ya, misalkan orang berakidah Allah di mana-mana, itu diikat kuat di hati dia. Ya, walaupun itu ternyata batil, tetap dikatakan akidah. Ya, ada orang yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada, akidahnya sama ateis. Diikat tuh kuat-kuat di dalam apanya? Hatinya. Karena akdun itu artinya ngikat. Ya, uqad juga pecahannya. Seperti nenek sihir, tukang sihir kerjanya ngapain? Niup, nafasati fil uqad. Uqad itu buhul yang diikat. Kerjanya niup itu. Makanya diambil dari kata itu jadilah akidah. Karena akidah itu sesuatu yang menancap kuat di dalam hati. Bisa hak, bisa juga apa? Batil. Makanya untuk meruntuhkan akidah itu nggak gampang. Ya, kalau orang sudah berada dari kecil sampai besar akidahnya batil, gampang balikinnya susah. Karena dia sudah apa? Kuat mengakar, kuat mengikat. Ya, misalkan di tengah-tengah masyarakat akidahnya ya sufi misalnya, ya harus apa-apa ke kiai, apa lagi? Harus minta air apa? Air doa.
Itu sudah mendarah daging, terkadang untuk meruntuhkannya itu nggak bisa. Kenapa? Kan akidah itu sesuatu yang kuat mengikat di dalam hati. Mafhum? Maka untuk membongkarnya, untuk membukanya, ya perlu memang sesuatu yang kuat lagi, yang bisa menghancurkan akidah batil tersebut. Maka sekali lagi, penanya ini bertanya tentang apa? Masalah akidah. Kemudian didoakan oleh Syekhul Islam, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Semoga diberikan rizki hidayah. Buat siapa? Orang yang terhadap hidayah bertanya. Kita bahas dulu rizki. Namanya rizq itu ada dua, rizkun am dan rizkun khas. Kalau rizkun am berupa makan, minum, udara, hidup, nah itu termasuk rizki yang sifatnya apa? Umum, semuanya dapat, baik dia manusia, tumbuhan, hewan, apalagi semua makhluk tidak lepas dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi kecuali mereka atas Allah rizkinya. Mafhum? Pernah melihat ada ular atau binatang melata nggak dapat rezeki? Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikatnya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tetap hidup. Yang jinnya dikasih rezeki oleh Allah, bisa tetap hidup, bernafas, ya, bisa aktivitas. Itu disebut rizkun am. Rezeki apa? Umum. Jadi tidak ada kekhususan. Antum dapat makan, orang kafir juga. Orang kafir dapat oksigen, antum dapat nggak? Dapat. Nggak pilih-pilih Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang istimewa rizki yang kedua, namanya rizkun khas. Rizki yang khusus, berupa apa? Hidayah. Apa lagi? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apalagi iman. Ya, gizi ruhnya, nikmat Islam. Nah, itu disebut rizkun khas. Nah, ini yang dimaukan Syekhul Islam. Semoga engkau diberi rizki yang apa? Khusus. Makanya disebut ruziqal huda. Semoga engkau diberikan rizki hidayah. Hidayah apa? Taufik. Ya, hidayah apa? At-taufiq. Jadi kalau minta ini rizki yang sifatnya apa? Khas. Karena ini yang istimewa, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi bersyarat, hidayah ini akan diberikan man lil hidayati yas'alu. Orang yang terhadap hidayah mau bertanya. Tentu bertanya yang ingin mengangkat kejahilan. Ya, bertanya dengan jujur, ingin mencari al-haq. Jangan bertanya modelnya kayak siapa? Bani Israel. Udah jelas-jelas perintahnya gampang, suruh nyembelih apa? Bakoro, sapi. Tanya lagi, bakoronya gimana? Warnanya gimana? Ya, udah pernah dibajak belum ya? Ya, sebenarnya dia pengen apa? Menolak perintah, cuma dengan konsep banyak bertanya. Akhirnya apa? Dijawab terus sampai-sampai tidak bisa mengerjakannya. Ini kurang adab di dalam mencari apa? Ilmu. Maka apa? Yang diberikan hidayah adalah orang yang mau bertanya dengan jujur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang memiliki ilmu jikalau engkau tak tahu. Mafhum ya? Bodoh itu penyakit. Ya, dalam sebuah hadis yang namanya bodoh itu apa? Penyakit. Dan Nabi mengucapkan ini ketika apa? Ada peristiwa sahabat, ya junub dia di malam hari. Enggak taunya menggigil badannya. Minta ke sahabat yang lainnya, ada nggak rukhsah? Ya, karena dia harus mandi wajib nih. Kata sahabat yang lainnya apa? Nggak ada. Kamu harus apa? Mandi. Nggak tanya pas mandi apa? Meninggal. Ya, lapor kepada Nabi, malah ditegur oleh Nabi SAW. Ya, intinya apa? Bodoh itu penyakit. Kalau nggak tahu tanya. Kalau tidak tahu apa? Tanya. Dan tanyanya juga yang jujur, yang benar, ingin mencari apa? Al-haq. Ya, karena ada orang nanya tapi ngeyel, pengennya dia sudah punya jawaban sendiri gitu. Ya, kalau nggak sesuai dengan jawaban dia, ngalor ngidul dulu ke sana dan seterusnya. Yang seperti ini diharamkan dapat hidayah. Yang seperti ini apa? Tidak akan mendapatkan apa? Hidayah.
atau bertanya ingin mendebat, atau bertanya ingin mengungguli, ya, sehingga mengesankan yang ditanya ini nggak ngerti apa-apa. Maka sekali lagi yang seperti ini ya dijauhkan dari yang namanya apa? Hidayah. Ya, ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, an madhabi wa aqidati, tentang madhab dan akidahku. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, akan diberi rizki hidayah siapa? Man lil hidayati yas'alu, orang yang terhadap hidayah bertanya. Yas'alu fi'il mudhari'. Coba biar nggak tegang di tasrif. Ruziqa, siapa yang mau nasrif? Ruziqa, Hira, fadal. Turun ke bawah. Ahsan, barakallahu fiik. Yas'alu fi'il mudhari', fadal, indama. Ya, sama. Ya, itu sampai dilatih sorofnya dan juga dipahami artinya. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang mazhab dan akidahku, semoga diberi hidayah orang yang terhadap hidayah mau apa? Mau bertanya, mencari. Ya, atau pernah dengar kisahnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ketika dia mendapatkan hidayah Islam, apakah duduk saja santai di rumah? Tidak. Ya, awalnya dia disuruh jaga apa sama bapaknya? Api. Karena di Majusi api itu nggak boleh mati. Kalau mati bahaya. Akhirnya dia jagain api. Kalau mau mati kasih lagi kayu, kasih lagi bahan bakar, nyala lagi. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya yang jaga Tuhan? Nggak taunya di perjalanan dia ketemu pendeta Yahudi. Akhirnya dia bertanya, masuklah dia Yahudi. Singkat cerita, keluar dari Yahudi masuk mana? Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani ini sama-sama memberi kabar bahwasanya akan ada nabi terakhir ya begini-begini karakternya. Dia cari ke negeri Arab karena dia Persia. Ya, Majus itu banyaknya di mana? Persia. Sampailah ketemu Nabi Muhammad SAW dengan tanda-tanda yang telah diberitahu. Langsung dipeluk dari belakang. Nangis-nangis beliau. Ya, mau mencari. Kalau nggak mencari gimana? Ya, terutama masalah-masalah yang besar yang dia harus beribadah kepada Allah dengan ilmu. Mafhum, tidak boleh dia jahil tentangnya. Maka dia harus apa? Belajar, harus bertanya, harus mencari. Insya Allah kalau dia jujur, Allah akan arahkan dia dengan apa? Hidayah. Kemudian bait kedua, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Tuh belakangnya lu yas'alu yatabaddalu, semuanya lu. Makanya dinamakan lamiyah. Boleh juga kalau antum mau bikin li, boleh juga, sama namanya juga lamiyah. Atau la, yang penting la semuanya belakangnya, atau lam, maka namanya apa? Lamiyah. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dengarkanlah ucapan seorang muhaqqiq. Muhaqqiq itu peneliti. Ya. Fi qawlihi, tentang ucapannya, la yansani anhu wa la yatabadalu, tidak akan berbelok darinya dan tidak akan merubahnya. Mafhum? Sekali lagi, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dengarkanlah ucapan seorang muhaqqiq. Muhaqqiq itu apa? Yang meneliti perkara, meneliti problem betul-betul dari sumbernya, itu namanya muhaqqiq. Ya, ahli lah, tim ahli. Fi qawlihi, tentang ucapannya. La yansani anhu, tidak akan berbelok darinya, lurus dia. Kalau sudah ngomong A, wala yatabaddalu, dan tidak akan berganti-ganti. Nah, kalau dilihat kesannya, Syekhul Islam ini memuji dirinya. Ya, katanya dengarkanlah ucapan seorang muhaqqiq. Dia menyangka atau dia mengatakan dirinya adalah seorang muhaqqiq. Ya, padahal Allah katakan apa? Wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan apa?
diri-dirikannya. Maka ini tidak masuk dalam ayat tersebut. Karena selama ada maslahat, ada manfaat, ketika dia mengaku memiliki keahlian, maka diperbolehkan. Ya, salah satu dalilnya kisahnya sama Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika dia berkata, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai menteri yang menjaga pembedarahan ini. Karena aku orangnya hafidh, bisa menjaga, dan orangnya berilmu. Kenapa? Karena ada maslahat. Boleh. Ketika ada maslahat, maka dia ya mentazkiyah dirinya. Bahwasanya saya bisa, saya sanggup. Kenapa? Karena saya memang pakarnya. Misalkan ada motor rusak, ya, antum nggak tahu, main bongkar-bongkar aja, apa yang terjadi? Ya kayak kemarin kejadian tuh, udah tahu motor nggak ada kuncinya, pakai gunting, lah ya sekali menjalan, 2 kali 3 kali, gunting kekuatannya siapa sih? Patah masuk di dalam, gimana coba? Oh ya, ya coba kalau yang ahli ngomong itu, saya ahlinya nih, tenang ya, boleh deh. Ya misalkan ada yang konslet nih, ya terus ada yang ahli bilang, tenang, anak ahli pelistrikan, anak yang urus, nggak masalah, karena ada masalah yang besar. Sudah ya? Oh, misalkan ada ibu-ibu nih mau melahirkan, atau bingung nih, terus gimana? Ya, boleh kalau dia memang ahli karena dia bidan atau dokter, dia mentazkiyah dirinya. Tenang Bu, saya dokter, saya bidan, biar saya yang tangani. Boleh. Dan ini tidak masuk dalam ucapan Allah, ya fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian, tidak. Ini kalau tanpa dasar maslahat. Tapi kalau ada maslahat, nggak masalah. Ya, pernah waktu naik pesawat ternyata ada yang sakit, kejang, ya, mafhum, maka pramugari langsung bilang, siapa di sini yang dokter? Saya Bu, dokter. Boleh nggak? Boleh, karena ada masalahnya kalau semuanya diam dengan alasan belagu amat. Ya, nanti orang mati di atas pesawat gimana? Ya. Dan ini banyak lagi contohnya. Ketika Utsman radhiyallahu anhu diserang sama orang Khawarij, ya, mafhum, maka apa yang beliau lakukan untuk selamat dari apa? Mudarat yang akan menimpa beliau, maka beliau mengeluarkan ya ucapan-ucapan yang menunjukkan jasa beliau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kalian serang aku? Aku di masa Nabi memberikan infak sekian. Supaya orang Khawarij ini paham bahwasanya Utsman ini memiliki keutamaan. Mafhum. Tapi namanya orang Khawarij sudah buta matanya, akhirnya dibunuh juga sama Utsman radhiyallahu anhu. Tapi ini boleh sekali lagi. Begitu juga contohnya Ibnu Mas'ud. Ya, ketika beliau katakan, tidaklah satu ayat pun turun aku mengetahui di mana tepatnya, kapan waktunya, apa artinya. Maksudnya apa? Kalau tanya tentang Al-Quran, tanya kepada saya, karena saya paling tahu, ngerti, yang lain nggak tahu. Supaya apa? Orang hanya bertanya kepada ahlul ilmi. Ya, kalau misalkan Ibnu Mas'ud diam, terus orang nanya kepada orang lain, padahal dia nggak tahu, gimana akhirnya? Rusak nanti. Orang menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran semaunya dia. Jadi ketika ada maslahat, boleh dia maju mengedepankan dirinya, ya tadi, karena ingin meraih maslahat atau menolak mudarat. Maka Syekhul Islam memang betul-betul muhakkik dan diakui oleh lawan maupun kawan. Ya, beliau itu diajak debat sama orang-orang Malikiyah. Ya, orang-orang Malikiyah kalah, sampai profesornya lah ibaratnya dari Malikiyah. Ini orang kayaknya nggak pernah belajar fikih kecuali Malikiyah. Saking apanya? Jagoy apa? Malikiyah. Debat lagi sama orang-orang Ahnaf. Ya, kalah orang-orang Ahnaf, sampai bilang ini orang nggak pernah belajar fikih kecuali fikih apa? Ahnaf. Jempolan ini orang. Ya, bukan hanya ilmu agama, kedokteran beliau jago juga. Ya, bahkan ilmu filsafat. Ya, ketika untuk membantah filsafat yang menolak nama dan sifat dengan ilmu filsafat, akhirnya beliau mau nggak mau belajar ilmu filsafat. Ya, sampai dulu kata Ibnu Qayyim, dulu kalau saya ada problem, ya datang ke Ibnu Taimiyah, belum nanya saja hilang problem. Karena ngeliat wajahnya yang berseri-seri, penuh cahaya, hilang problem. Tapi setelah saya Islam belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, butek mukanya. Tahu butek?
nggak bercahaya, kayak orang lesu gitu. Karena pikirannya mikirin ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Sampai Allah bukakan pintu-pintu ilmu. Profesor-profesor al-filsafat datang di debat, kalah semuanya. Ya, karena ini orang apa? Muhakkik. Bahkan musuh-musuhnya Syekhul Islam juga bilang dia apa? Syekhul Islam. Tahu nggak Syekhul Islam artinya apa? Gurunya, syekhnya siapa? Islam. Ya, hanya orang-orang hasad saja yang nggak mau ya mendengar kalamnya dia, akhirnya membuat framing dia ini begini, dia begini. Ya, itu bisa baca kisahnya Khalil Harras rahimahullah. Beliau itu pentolannya Al-Azhar dulu. Ya, ibaratnya profesornya lah. Pengen bikin buku membantah Syekhul Islam. Tapi dengan penuh keinsafan, ya bentuk keadilan, dia baca buku-bukunya Syekhul Islam. Tujuannya untuk membantah. Tapi setelah dibaca semua bukunya apa? Ma'araftul Islam illa ba'da an qara'tu kutubah Syekhul Islam. Aku tidak tahu Islam kecuali setelah baca kitab-kitab Syekhul Islam. Taubat beliau. Akhirnya pindah ke Saudi, belajar di Saudi, di sana menetap di Saudi. Siapa? Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Jadi memang beliau ini muhakkik. Maka beliau apa? Katakan, dengarkan kalamnya muhakkik. Maksud siapa? Ya beliau. Mafhum? Pahami dengan benar-benar ucapan beliau, cerna dengan baik ucapannya beliau. Karena alasannya apa? La yansani anhu wa la yatabaddalu. Karena ucapan ini tidak akan belok dan tidak akan apa? Berganti-ganti. Itulah al-haq. Ketika dia sudah memegang al-haq, nggak akan belok ke kanan, nggak akan belok ke kiri. Orang yang akan belok ke kanan, belok ke kiri, pindah kelompok ini, pindah kelompok ini menunjukkan orang ini ada yang cacat di dalam apa? Ilmunya, di dalam apa? Mentahqiq masalah. Sehingga tiap kali datang orang apa? Mendebat, dia kalah, ikut ini. Datang lagi orang ketiga, debat, kalah, ikut siapa? Ikut ini. Seperti kisahnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, didatangi oleh orang yang namanya Abul Juwairiyah. Imam Malik didatangi oleh siapa? Abul Juwairiyah. Abul Juwairiyah ini Murji'ah. Ya, Ta'al ya Abu Abdillah, nanya, saya mau debat kamu, katanya. Kenapa emang debat-debat? Ya, nggak apa-apa ya, kita debat dikit. Nanti kalau saya menang, situ ikut siapa? Ikut saya. Kata Imam Malik, nanti gimana kalau ada orang ketiga debat kita? Ya kita ikut dia. Terus gimana lagi kalau ada orang yang lain debat kita semuanya kalah? Ya ikut dia. Ya kata Imam Malik, pergi kamu belum menemukan agamamu. Kalau saya sudah pegang agama saya. Karena yang namanya akidah itu paten satu, tidak akan ada mungkin konsep yang kedua, yang ketiga. Maka apa? Lurus. La yansani anhu wa la yatabaddalu. Tidak akan belok ke kanan, tidak akan belok ke kiri, dan tidak akan berganti-ganti. Ya, hari ini, wah kayaknya mazhab ini bener dah pegang ini. Besok deh, wah kayaknya mazhab ini lebih asik, lebih seru, pindah lagi. Ini namanya orang kurang tahqiq namanya. Ya, bahasa-bahasa ulama gitu, kurang refreshing, kurang apa ya? Kurang jauh mainnya, kurang apa ya? Hah? Kurang liburan. Ya. Kurang baca, makanya disebut kurang tahqiq. Ya, dulu lagi debat-debat masalah tauhid, anak bilang teman kan, ente ini kurang tahqiq ya. Tahqiq dulu lah. Kata dia, waduh ilmu lu udah gede banget katanya. Ya emang gua mah gak punya ilmu, lu doang yang berilmu. Nah, orang disebut dinasehatin, ayo tahqiq sama-sama, ini kitab-kitabnya. Malah dia baper dulu. Yang seperti ini gak akan bisa mencerna yang namanya ilmu. Karena sudah menganggap ya dia ini pegangannya benar, nggak taunya besok pindah ke sini, besok pindah ke sini. Ya, kenapa? Sesuatu yang goyang, mafhum. Ya, yang dia berdiri di atas itu tidak akan pernah tenang. Pasti dia akan mencari sesuatu yang lebih kuat menurut dia. Akhirnya pindah lagi, nggak taunya lemah. Nggak taunya pindah lagi, nggak taunya apa? Lemah. Tapi yang namanya al-haq itu satu. La yansani anhu wala yatabaddalu. Bisa dipahami nih? Mafhum. Jadi kalau antum masih goyang ke sana ke sini, ini menunjukkan kurang piknik memang. Kurang jauh mainnya. Ya dulu ada Kiai NU itu yang ketika membela dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, kata dia secara akal aja bantahannya. Enggak mungkin Allah menyerahkan kepada Wahabi katanya untuk mengurus apa? Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Haram di mana? Nabawi. Pasti itu orang bagus semua. Logikanya dia kan.
Ya, ada pun orang-orang yang mencela dakwahnya Syekh Muhammad kurang piknik katanya. Ya, teman saya banyak dari Timur Tengah, dari sini, orang baik semua katanya. Cuma orang yang nggak kenal dakwah akhirnya memframing. Ya, kadang begini, kadang begitu, pendiriannya tidak kokoh. Karena sekali lagi kurang apa? Kurang tahqiq. Paham ya? Nah, sama. Ya, ini min bab tahadits bi nikmatillah. Dulu ketika Anda belum terlalu tahqiq masalah tauhid, ya kadang selalu aja sih sama orang begini, sama ustadz ini begini. Ya, pindah ke sana, pindah ke sini. Maaf. Ya, kok sudah pindah ke sini ribut lagi, pindah ke sana ribut lagi. Ya, sebenarnya apa yang diributkan? Sebenarnya sudah ada benak pertanyaan-pertanyaan. Ya, berarti menunjukkan ini nggak kokoh ini di dalam memegang sesuatu. Ya, kalau dia kokoh terhadap sesuatu, dia berdiri tegak di dalamnya. Nggak akan ke sono, nggak akan ke sini. Paham ya? Paham? Akhirnya apa? Mulai belajar lagi, baca lagi kitab-kitabnya a'imah dakwah, baca lagi kalamnya Syekh Fauzan, ya banyak baca lagi kalam-kalam ulama-ulama dakwah di dalam menjelaskan apa? At-tauhid. Ya, jadi yakin kokoh di atasnya, tidak akan berpindah ke sana, tidak akan berpindah ke sana. Itulah al-haq ketika sudah menancap di dalam hati. Ya, makanya lihat bagaimana sahabat ketika kenal dakwah tauhid. Ya, tidak ada yang keluar setelahnya kecuali mungkin bisa dihitung jari. Ya, itu pun satu paling. Siapa namanya? Yang pernah hijrah 2 kali, mafhum, ke Habasyah, ternyata di Habasyah malah murtad, ikut agamanya Nasara. Sahabat-sahabat itu namanya Abdullah siapa gitu. Itu aja cerita-cerita para sahabat yang udama, mafhum, yang lainnya luar biasa. Bilal, walaupun disiksa begitu dahsyatnya, ya beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Karena memang al-haq itu menancap kuat di dalam hatinya, sehingga dia tidak berbelok ke kanan, tidak belok ke sini, tidak berubah-berubah. Ya, bisa dipahami nih. Maka kalau yang suka masih goncang-goncang, ya berarti memang nggak serius belajarnya. Ya, padahal di awal sudah dibilang ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, akan diberikan hidayah kalau dia mau mencari, mau bertanya. Tapi kalau dia cuma sekedar duduk, ikutin kata orang tua, ikutin kata bapak gua, mak gua, yang penting belajar, tidak ada keseriusan, tidak ada kejujuran, gampang goyang, tidak punya pendirian. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini kurang apa namanya? Kurang piknik. Kurang apa ya? Hah? Kurang piknik. Ya. Jadi muhaqqiq itu kerjanya apa? Baca aqwal, mafhum, baca literatur yang ada, kemudian sampai pada kesimpulan, gak akan berubah. Ya, makanya muhaqqiq itu bisa diartikan pakar atau ahli. Ya, dan orang-orang itu akan respect kepada para pakar, para ahli. Antum misalkan mau buat apa, panggil ahli, bukan orang ecek-ecek. Ya, itu disebut namanya apa? Muhaqqiq. Jadi sekali lagi boleh memuji diri, menyanjung diri jikalau ada apa? Maslahat, menghadirkan kebaikan atau menolak apa? Mudarat. Ya, ingat sekali anak ketika bawa mobil ke Klaten waktu itu, waktu masih bujang, nggak taunya mobilnya mogok. Mogoknya pas dibuka kapnya, radiatornya apa? Habis. Ya, dimasukin air seberapa aja kan panas tuh, habis lagi, nggak taunya bawahnya bocor. Datanglah warga sekitar, pengen ngoprak-ngaprik, nggak taunya ada satu orang. Top kata dia, jangan main buka-buka aja, ini metik nih kata dia, ini kalau ente salah buka bahaya nih, kabur semua. Akhirnya bermalam ada di apa namanya SPBU, alhamdulillah sebelahnya langsung bengkel. Alhamdulillah nggak jauh-jauh, nggak taunya bengkel, alhamdulillah didandanin sama dia, set bentaran doang, ada diganti berapa tuh, habis 300.000 kalau sana, alhamdulillah bisa lancar lagi. Coba kalau main asal-asalan aja, bukan yang ahlinya, waduh nggak bisa pulang kali bawa mobil, di towing nanti mobilnya. Oh ya, ini fitrah sekali lagi ya. Ini adalah fitrah ketika apa? Orang mengambil ucapannya muhaqqiq. Begitu juga dalam problem apapun. Ya, dalam masalah akidah itu ada pakarnya. Bisa dipahami ya? Jangan dikira lajnah, kemudian ulama-ulama besar setelah Syekh Fauzan itu nggak ngerti tentang akidah. Ini
Ini mustahil. Ya, apalagi beliau termasuk yang ibaratnya menghidupkan dakwah Najdiyah. Ya, akhirnya di framing Syekh Fauzan sudah tua, ya akwalnya nggak jelas. Syekh Fauzan begini, dan seterusnya. Ini dalam rangka menjauhkan manusia dari para ulama muhaqqiq. Ya, kalau antum beli buku, nanti ada di sini misalkan muhaqqiq. Siapa muhaqqiqnya? Berarti siapa muhaqqiq? Yang meneliti buku itu. Dikumpulin semua nushah, mafhum, kemudian diperjelas sama dia. Oh, nushah ini salah, seharusnya begitu. Itu adalah muhaqqiq. Dan kalau kita baca kitab-kitab yang sudah ditahqiq, itu tenang. Ya, tidak akan berbelok ke kanan, tidak akan berubah-ubah. Sekali lagi, itu namanya muhaqqiq. Ya, antum juga bisa jadi muhaqqiq nahwu, bisa. Ya, kalau ada orang baca salah, antum tahqiq, lu salah bro bacanya, dalilnya gini. Ya, jangan orang salah diem aja. Ini berarti antum kurang apa sekarang? Kurang piknik. Jadi orang salah diem aja. Ya karena kitanya sendiri nggak ahli. Tapi kalau dia ahli, komentatornya bagus. Ya, makanya kalau ada acara, pilih komentator yang apa? Ahli. Ya, jangan main bola komentatornya apa? Masak. Nah, nanti nggak seru nanti. Ini ya, apanya? Statementnya. Maka dipilih yang apa? Yang ahli, dan ini adalah fitrah. Sekali lagi, setiap cabang ilmu memiliki ahli tahqiqnya. Mafhum? Kalau antum mau tahqiq masalah nahwu, Sibawai orangnya, masya Allah. Ya, di sini ada Sibawai nggak? Yang kerjanya ngutik nahwu terus. Nanti kita panggil Sibawai. Ya. Godan nih misalnya nih, suka nahwu, kutik nahwu. Anda baca salah dikritik sama dia, Ustadz salah baca itu domang katanya, jangan fathah. Nah, berarti dia siapa? Muhaqqiq. Begitu. Ya, seperti misalkan antum yakin sekali kalau hadis ini ditahqiq sama Syalbani rahimahullah, tenang nggak antum? Tenang. Kalau hadis ini ditahqiq sama Syekh Muqbil, tenang nggak antum? Tenang. Itu namanya muhaqqiq. Ya, bisa dipahami. Setiap cabang ilmu memiliki namanya ahli tahqiqnya. Gitu juga dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Bukan berarti yang lain tidak ngerti. Karena sekali lagi ilmu itu banyak. Terkadang tidak melazimkan orang harus tahu semua ilmu, tidak. Karena banyak orang yang ahli nahwu tapi tauhidnya nggak tahu. Orang yang ngerti mustalah tapi tauhidnya nggak tahu. Banyak sekali wakil kejadian. Ya, bahkan ada ulama salaf dulu ketika ditanya nahwu, aduh maaf dah jangan tanya nahwu. Kalau fikih boleh, tapi kalau nahwu jangan tanya saya. Ya, memungkinkan ini? Memungkinkan. Makanya setiap masalah, setiap problem langsung merujuk kepada siapa? Ahlinya, kepada pakarnya. Ya, walaupun dia ustadz antum yang antum saking cintanya, tapi kalau dia nggak tahqiq dalam masalah, ya jangan diambil, jangan taklid. Bisa dipahami? Maaf, karena setiap cabang ilmu memiliki pakarnya. Semoga Allah beri taufik. Ada pertanyaan? Coba siapa yang mau lantunin bait syairnya, 2 aja dari Ya Saili, fadhal. Ayo sama. Ya Saili. Ya Saili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Hira artikan. Wahai orang-orang yang bertanya kepadaku tentang mazhabku dan akidahku, semoga diberikan hidayah kepada orang yang bertanya kepadaku. Ahsan, terus. Dengarkanlah perkataan muhaqqiqin tentang ucapannya. Dia akan berbelok dan tidak akan berubah. Iya, muhaqqiq bisa diartikan ahli atau pakar. Ahsan, barakallahu fiik. Semoga bisa dipahami 2 bait ini. Pelan-pelan saja, ya sehari 2 atau 3 bait, insyaallah taala juga selesai dalam sebulan insyaallah taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.